Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Firmayeni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 23 Tanjung Bingkung. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Mora Arsyanti SPD. Beliau adalah guru kelas 2 dari SDN 23 Tanjung Bingkung. Assalamualaikum Bu Mora. Waalaikumsalam Ibu Rita. Bagaimana kabar Bu Mora hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Oke. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Atau sebelumnya saya akan supervisi kelas terlebih dahulu. Tujuan dilakukannya supervisi kelas untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Dan murid pun dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu berikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran esok hari adalah saya ingin agar peserta didik saya ini nanti mampu memahami dan tahu tentang simbol dan makna-makna yang ada pada Pancasila. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Saya akan mendesain sebaik mungkin agar anak-anak nanti dengan mudah menerima pemahaman materi tentang pembelajaran Pancasila ini. Nah, saya ingin mendengar strategi pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas nanti. Mungkin dari segi model pembelajaran, metode, atau strategi pembelajarannya. Saya akan menggunakan nanti metode pembelajaran cooperative learning dengan metode scientific. Ya, itu yang akan saya lakukan. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan kegiatan pembelajaran ini? Di kelas berapa dan hari apa? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran rencananya di kelas 2, yakni pada hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024 esok. Jam berapa ya Bu Mora? Pembelajaran akan dilaksanakan pada pukul 8.00 sampai 9.30. Baiklah Bu. Jadi nanti pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 8 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Bu, nanti setelah kegiatan observasi yang Ibu lakukan di kelas, kita akan ada percakapan terakhir yaitu pasca observasi yang mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Setelah kita melakukan pembicaraan hari ini, saya mendapatkan beberapa gambaran tentang apa-apa saja yang harus saya lakukan untuk pembelajaran saya esok harinya, agar pembelajaran yang saya lakukan itu dapat mencapai hasil yang memuaskan dan target daripada pembelajaran itu tercapai. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Mora inginkan tercapai esok ya Bu Mora. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Mora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi Bu. Apa kabar anak Ibu pagi ini?
ini? Masih ingat? Masih. Kalau ya coba anak ibu sebutkan apa-apa saja kesepakatan kelas kita ini. Ayo. Ya, yang pertama apa? Menghormati guru. Bagus. Apa lagi? Tidak apa ya? Tidak boleh berisik atau ribut di kelas. Sudah 2. Apa lagi?
beribadah sesuai agama yang dianut, dan saling menghormati antar agama. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamal sila kedua adalah menolong orang yang susah dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala Banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Anak ibu sudah melihat tadi tayangan videonya? Sudah. Apa yang kita dapat dari video tadi? Apa? Ilmu apa yang kita dapat? Yaitu kita tahu tentang simbol sila-sila Pancasila. Coba sebutkan sila yang pertama. Apa simbolnya tadi? Bintang. Bintang yang bercahaya. Yang kedua apa? Yang kedua rantai. Yang
menyusun puzzle-nya. Letakkan potongan-potongan puzzle-nya pada potongan-potongan yang sudah Ibu berikan. Sudah? Ayo, siapa yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Ya, mana terlebih dahulu? Ya, kelompok 3. Coba kelompok 3 tampilkan ke depan. Akan Rashid bacakan di depan teman-temannya. Simbol sila Pancasila dulu yang pertama apa? Bintang. Simbol sila Pancasila yang pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa. nah, simbolnya apa? Bintang. Nah, yang kedua, coba Rantai. bunyinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bagus. Yang ketiga. Nah, bagus, tepuk tangan untuk kawannya. Silakan. Kelompok 3. Nah, siapa lagi yang mau tampil ke depan? Ayo, siapa? Nah, kamu Kenzi dulu. Yuk, kelompok 1, silakan. Ayo, Kenzi. Nah, simbol Pancasila. 1. Bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin. Persatuan Indonesia. 4. Bagus, tepuk tangan untuk teman Kenzi dari kelompok 1. Nah, selanjutnya dari kelompok 2. Siapa? Ayo, silakan. Ke depan. Coba sebutkan simbol Pancasila sila pertama apa? 1. Bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 5. Padi dan kapas. bunyinya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2 Kapisa. Nah, anak-anak Ibu tadi sudah menyusun puzzle ya. Betul anak Ibu? Sudah menyusun puzzle? Nah, ini dia. Ini adalah simbol dari sila Pancasila. Kita lihat ke depan. Yang pertama apa simbolnya? Bintang. Bunyinya apa? Yang kelima? Padi dan kapas. Apa bunyinya? Indonesia. Nah, itu adalah simbol dari 5 Pancasila tadi. Kemudian, anak Ibu juga harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya apa? Kita lihat di depan, Nak. Ada berdoa sebelum makan atau menjalankan agama masing-masing. Apakah anak-anak Ibu sebelum melakukan sesuatu itu berdoa terlebih dahulu? Apakah anak-anak Ibu sebelum melakukan dan selesai melakukan sesuatu berdoa? Anak-anak Ibu berdoa semuanya? Ya, berdoa. Kemudian yang kedua adalah sila kedua. Apa di sini maknanya dalam kehidupan sehari-hari? Ada di antaranya contoh membantu teman yang terjauh. Pernahkah anak Ibu membantu temannya? Pernah. Siapa di sini yang pernah membantu temannya di sini? Yuk, coba ceritakan pengalamannya kepada Ibu. Ya, apa lagi yang pernah membantu temannya? Apa? Coba. Coba, Nak. Apa? Pernah membantu temannya? Membantu teman saat temannya terjatuh dari sepeda. Bagus, kita beri tepuk tangan untuk anak Ibu Aziza sudah membantu temannya. Nah, kalau begitu, anak-anak Ibu, Ibu mau anak-anak Ibu bekerja di kelompoknya ya. Anak-anak Ibu pasangkan ya apa-apa saja makna penerapan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan dengan kawan kelompoknya ya. Nah, nanti anak Ibu silakan beri garis ya. Misalkan penerapan Pancasila pertama ini kemana dia?
Ada tebak-tebakan karena Ibu. Ada kuis karena Ibu. Kalau Ibu menampilkan nanti sebuah gambar di depan ini, anak Ibu angkat nanti makna sila yang keberapa yang Ibu tampilkan nanti. Bisa? Bisa. Ini silakan nanti diskusi dengan kawannya ya. Simbol sila yang keberapa yang Ibu tampilkan nanti di depan ini. Ini adalah gambar yang pertama. Ayo, ini adalah gambar makna sila yang keberapa ini? Ya, bagus. Ini adalah gambar makna sila keempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo, Ibu ada gambar yang ketiga. Silakan anak Ibu tebak. Ayo, nah, ini gambar keberapa ini? Ayo, mana dia? Ayo, kelompoknya. Ayo, yang mana? Ayo, nah, kelompok ini, kelompok 1 dan 3 adalah Persatuan Indonesia. Maknanya apa? Anak Ibu harus bersatu, bekerja sama. Apa simbol sila yang ketiga? Apa? Simbol sila yang ketiga pohon. Pohon beringin. Coba angkat, mana tadi simbolnya? Mana? Ayo, mana lambangnya simbolnya? Bagus angkatnya. Ayo. Bagus. Ini. Selanjutnya, Ibu ada gambar ini. Nah, ini gambar makna penerapan sila yang keberapa? Ya, bagus kelompok 2. Sila yang keberapa ini, Nak? Sila yang ke-5. Apa bunyi sila yang ke-5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah makna daripada simbol Pancasila. Ada apa saja tadi contohnya? Kalau sila yang pertama. Yang pertama apa contohnya tadi? Membaca doa. Yang kedua, apa bunyinya tadi? Apa saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Membantu teman. Yang ketiga lagi, makna sila yang ketiga lagi apa? Persatuan Indonesia apa? Bergotong. Kita sesama warga Indonesia itu adalah harus saling bersatu. Bolehkah kita bercerai-berai? Tidak boleh. Bolehkah kita antar suku, antar golongan itu bertengkar? Tidak boleh, harus bersatu. Yang keempat lagi, bagaimana? Anak-anak Ibu musyawarah melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah anak-anak Ibu boleh berpilih kasih kepada orang lain? Kita harus adil. Anak-anak Ibu, nah itulah tadi pembelajaran kita ya tentang simbol dan makna dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, anak ibu, yaitu tentang ketuhanan, yaitu kepercayaan masing-masing. Kita harus bisa menghargai agama orang lain. Kemudian kita juga melakukan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian yang kedua, penerapan dari Pancasila. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak ibu harus saling membantu antar sesama makhluk hidup. Anak ibu harus saling membantu. Kemudian ada lagi sila yang ketiga, anak-anak ibu harus bersatu, tidak boleh bertengkar. Anak-anak, rasanya hari ini bagaimana? Luar biasa. Allahu Akbar. Betul, senang? Nah, kalau ya, mari kita nyanyi bersama. Nyanyi di sini senang, di sana senang. Betul, anak ibu senang di sekolah ini? Betul. Yuk kita lagu di sini senang, di sana senang. Coba anak ibu semua berdiri. Nah, semuanya berdiri terlebih dahulu. Yuk kita nyanyi di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ya, tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Silakan duduk kembali. Karena nanti anak-anak ibu diskusikan dengan keluarganya di rumah ya. Bisa anak ibu lakukan? Bisa. Yuk. Ayo nak, silakan nak, bagi nak. Silakan anak ibu simpan. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Marilah sama-sama kita membacakan amdalah bersama-sama ya. Silakan anak ibu berdoa dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang, Bu Rita, Bu Murad. Hari ini adalah pendampingan individu kelima bagi calon guru penggerak Bu Rita Fitri ini. Jadi hal ini seperti yang sudah dilakukan pada PI 4 kemarin, bahwa Bu Rita akan melakukan observasi kepada salah seorang teman sejawat. Kemudian nanti dengan adanya observasi, pra-observasi, kemudian ada observasi, lanjut dengan pasca observasi. Nah, sekarang sampailah pada tahap pasca observasi. Nah, kemarin Bu Rita sudah memberitahu bahwa Mora teman sejawat yang akan diobservasi oleh Bu Rita. Nah, dalam hal ini, ya Bu Mora, dalam hal ini nanti di sini Bundo atau saya akan melihat teknik coaching yang dilakukan oleh Bu Rita kepada Bu Mora. Jadi di sini mulai dari pelaksanaan coaching dari awal sampai akhir, saya akan melihat saja, tidak mengomen apapun yang Bu Rita lakukan nanti. Yang penting mengalir saja, mengalir, ingat-ingat apa yang sudah waktu Mora mengajar di depan. Kemudian lakukanlah tekniknya dengan model tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, aksinya gimana, kemudian setelah itu nanti baru
selesai pasca observasi. Nah, yang pra observasi kan sudah direkam ya Bu Rita ya. Kemudian observasi juga nanti itu akan dijadikan sebagai aksi nyata modul 2.3. Mungkin itu saja panduan dari Bundok. Kemudian Bundok di sini akan menilai juga prinsip coaching yang akan Bu Rita lakukan bersama Mora. Ada 8 nanti. Akan apakah terlihat apa tidak. Nah, yang pertama yaitu tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Tujuan pertemuan kita ini apa? Jadi Mora nanti mungkin menanyakan tujuan di sini atau pertemuan ini adalah untuk tentang pasca observasi yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, tidak menggurui atau memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran atau berbagi pengalaman. Jadi tidak menggurui teman. Kemudian ada proses kreatif percakapan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Nah, kemudian mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan teman sejawat atau bertanya. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Nah, terakhir, nomor 6, percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Artinya ada kerja nyatanya nanti tindak lanjut. Kemudian tindak lanjut konkret itu berasal dari rekan sejawat, bukan dari Bu Rita sebagai coach. Harus adalah dari coaching-nya tindak lanjutnya. Dia menemukan nanti sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian percakapan nanti ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat, bukan coach yang memberikan kesimpulan nanti. Oke, mungkin 8 itu kriteria penilaian bagi kami sebagai PP. Semoga pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lancar nantinya. Tapi santai saja, tidak usah tegang-tegang. Oke, silakan, mungkin itu saja yang bisa Bunda pandu. Silakan Bu Rita sama Bu Mora. Nah, assalamualaikum Bu Mora. Waalaikumsalam Bu Rita. Apa kabar Bu Mora? Alhamdulillah baik. Pada tanggal 25 kemarin kita kan Mora sudah Rita lakukan observasi di dalam lokal, yaitu di kelas 2. Nah, sekarang kita akan melakukan coaching tentang observasi yang saya lakukan kepada Bu Mora kemarin, di mana tujuan kita sekarang akan melakukan observasinya. Nah, di dalam observasi tersebut apa ada kendala yang dirasakan oleh Mora selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam lokal? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Rita. Pada saat melakukan pembelajaran, saya melaksanakan pembelajaran tersebut insya Allah dengan kemampuan yang semaksimal mungkin. Karena apa? Di sini sebelum pembelajaran tersebut dilakukan, Bu Rita sudah memberikan praobservasi terlebih dahulu kepada saya. Tetapi pada saat pembelajaran tersebut masih ada beberapa kekurangan atau kendala yang saya temui pada saat pembelajaran. Setelah apa saja kendala yang Ibu Mora dapat ketika pembelajaran? Pada saat proses pembelajaran atau pada saat proses observasi yang Bu Rita lakukan, saya menemukan beberapa kendala atau halangan ketika proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama itu adalah kurangnya partisipasi beberapa peserta didik dalam kapasitas kepercayaan dirinya. Di sini saya menemukan masih ada anak yang kurang aktif dan tidak mau untuk mengekspresikan hasil daripada yang ia dapatkan pada saat pembelajaran. Apakah di situ karena anak ini termasuk yang tipe pemalu atau bagaimana pada saat pembelajaran tersebut berlangsung? Setelah tadi Ibu Mora mengatakan ada terkendala tentang kurangnya percaya diri peserta didik. Bagaimana Bu Mora menanggapi atau mengatasi kendala tersebut gitu. Iya. Begini Bu Rita, pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya menggunakan video sebagai salah satu bukti dukung pada proses pembelajaran tersebut. Di sini saya bisa melihat mana tahu atau kemungkinan besar peserta didik tersebut malu atau kurang percaya diri dalam proses pembelajaran karena ada
video yang merekam, ada kamera yang merekam proses pembelajarannya. Di situ saya menemukan salah satu alasannya. Tetapi ada juga alasan lainnya, dalam pembelajaran sehari-hari atau pembelajaran sebelumnya, si anak tersebut juga termasuk kategori atau tipe anak yang cukup pemalu. Mungkin ditambah lagi dengan media yang kita gunakan pada saat observasi, sehingga membuat dia cukup bertambah sifat malunya, bertambah pemalu atau kurang percaya dirinya. Nah, apakah rekaman video ini hanya sekarang saja Bu Mora yang ketika observasi saja mengambilnya? Tidak, saya juga ada melakukan beberapa untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Tapi yang namanya kita anak-anak, mungkin pada saat itu dia tidak percaya diri atau dia masih takut dan ragu untuk mengemukakan pendapatnya. Bagaimana cara Bu Mora setelah dia ada rekaman? Kalau seandainya tidak ada rekaman di sini, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri yang akan membuat anak ini percaya diri untuk tampil ke depan? Bagaimana caranya oleh Bu Mora? Setelah proses pembelajaran berlangsung kemarin, saya melakukan beberapa evaluasi, di antaranya itu dengan melakukan pendampingan individu kepada anak tersebut. Saya melakukan pendampingan dengan cara memanggil beberapa orang anak, kemudian saya berikan motivasi atau arahan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dan kemampuan komunikasinya di depan umum agar lebih ditingkatkan lagi. Setelah Ibu Mora lakukan evaluasi, yaitu dengan pemanggilan individu, setelah itu apakah ada perkembangan kepada peserta didik ini setelah Ibu Mora melakukan pendampingan individu tersebut? Alhamdulillah, setelah dilakukan beberapa kali pendampingan, setelah diberikan motivasi dan arahan, mulai tampak perkembangan yang signifikan dari peserta didik yang saya maksudkan. Hal ini dapat dilihat dari bukti dukungnya, yaitu berupa kemampuan anak tersebut untuk melakukan kegiatan pagi pada hari-hari berikutnya, yang biasanya anak tersebut tidak mau untuk berada di depan umum, tetapi setelah dilakukan pendampingan dan motivasi, ia menjadi lebih aktif dan lebih percaya diri. Berarti sudah nampak perubahan setelah Ibu Mora lakukan pendampingan individu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana misalnya pendampingan individu yang dilakukan Mora ini kan sudah ada tadi, apakah ada langkah yang lain? apakah ada langkah yang lain yang Ibu ambil selain dari pendampingan individu gitu? Iya, selain melakukan pendampingan individu, saya juga memfokuskan kepada semua murid yang ada di dalam kelas. Artinya begini Bu Rita, pada saat saya memberikan materi yang bersifat peningkatan percaya diri, apakah itu dalam bentuk proses membaca atau mendeskripsikan ataupun mempresentasikan ke depan kelas, saya ratakan hal ini kepada semua teman-temannya. Dalam artian di sini si anak yang saya maksud juga tercapai tujuannya, kemudian juga menjadi tambahan untuk anak-anak yang lainnya, sehingga mereka nanti akan lebih termotivasi dan saling berpacu untuk lebih aktif dan kreatif di kelas tersebut. Jadi di sini Bu Mora sudah melakukan pendampingan individu, sudah dengan cara pendekatan secara keseluruhan lagi, pendekatan secara Aspek global, keseluruhan, ya. secara global kepada peserta didik. Mungkin tanya hasilnya. Nah, di sini bagaimana hasil yang diperoleh dari yang Ibu Mora lakukan Dari awal
dari awal sampai akhirnya gitu. Baik, setelah saya melakukan penerapan pendekatan tersebut, pada saat saya melakukan mode pembelajaran tipe pengelompokan atau kooperatif learning ini, semua anak di sini saya lihat menjadi aktif, artinya mereka saling bekerja sama, mereka saling berkolaborasi dalam pembelajaran yang saya berikan. Pada saat sebelumnya mereka terlihat masih pasif, tetapi setelah dilakukan pendekatan dan pendampingan mereka menjadi lebih aktif, dan itu pun merata pada setiap kelompok pada saat pembelajaran tersebut berlangsung. Dan lanjutnya kapan mungkin yang akan menerapkan nanti? Karena tadi kan sudah tuh dari awal, kemudian apa rencana yang lanjutnya? Kapan rencana tindak lanjut yang akan Ibu Muara lakukan setelah ini? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah pembelajaran ini adalah nanti saya akan melihat lagi perkembangan anak tersebut dengan membuat beberapa analisa atau beberapa angket. Apabila pada saat pembelajaran ini mereka sudah mencapai, insya Allah saya akan hanya merevisi-revisi saja untuk proses selanjutnya. Tetapi jika saya masih menemukan kendala yang sama, saya akan melakukan upaya atau pendekatan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kapan waktunya? Insya Allah itu dalam minggu besok, sekitar tanggal berapa ya Bu Yunda ya? Tanggal 12 lah, 12 atau 13 November. Oke Bu Muara, saya tunggu hasil Bu Muara untuk kedepannya supaya lebih baik lagi dari hari sekarang.